Ada yang nyembah kepalanya gajah, tubuhnya manusia, duduk bersila, pegang lentera, pegang trisula. Ganesha. Ketemu di mana makhluk begitu? Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Ini adalah seorang penceramah. Saya tidak tahu apakah beliau ini mukallaf dulunya atau siapa, kita tidak tahu. Yang jelas suka sekali mengotak-ngatik kepercayaan orang lain, menghina sesembahan yang dia tidak yakini, yang dia tidak imani. Apa yang ada dalam benak dan pikiran orang itu? Langsung saja kita saksikan sama-sama Bapak Ibu, dan nanti kita akan komentari sama-sama, dan saya berharap saudara bisa memberikan komentar yang sopan santun. Langsung saja kita saksikan. Kepalanya monyet, tubuhnya manusia, punya ekor, Sunggokong. Ketemu di mana makhluk begitu? Ada yang nyembah kepalanya gajah, tubuhnya manusia, duduk bersila, pegang lentera, pegang trisula. Ganesha. Ketemu di mana makhluk begitu? Kadang nyembah orangnya ganteng, digambarkan tangannya 10. Ketemu di mana makhluk begitu? Ada yang nyembah sapi, ada. Pohon, sarungan lagi. Pohon sarungan, sarungnya putih, kalau enggak kotak-kotak, ada. Coba kalau nggak diturunkan Quran, sama itu. Diturunkan aja nggak dibaca, nggak semua mempelajari manusia di muka bumi ini. Bapak Ibu, para pecinta channel Jahabaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video yang baru saja saya putarkan? Kalau saudara melihat orangnya, bentuknya, pakaiannya putih, topinya putih, pecinya maksudnya saya Bapak Ibu, jenggotnya putih, kacamatanya putih. Tetapi sangat kita sayangkan, tutur kata yang keluar dari mulut, bibir, lidah si penceramah tadi yang katanya ustadz, sangat kotor, sangat menjijikkan, sangat pedas sekali. Nah, padahal di dalam kitab dia yang dia imani tertulis dengan jelas seperti yang dia bilang tadi, ya, tidak banyak orang membaca. Sekarang kita tanyakan lagi, dia yang membaca pun kitabnya tidak tahu artinya. Dia yang membaca kitabnya tidak tahu artinya. Kalau dia tahu artinya, tidak mungkin kelakuannya seperti itu Bapak Ibu. Di dalam kitab dia dikatakan, jangan kamu mencaci maki sesembahan lain. Jangan kamu menghina sesembahan lain. Jangan kamu mengolok-ngolok sesembahan lain. Nanti mereka akan mengolok-ngolok sesembahanmu, menghina-hina sesembahanmu, mencaci maki sesembahanmu. Dan Bapak Ibu, kita juga perlu bertanya kepada ahli agama dari pihak mereka. Kenapa ustadz-ustadz seperti itu, penceramah-penceramah seperti itu tidak ditertibkan? Ayolah, ajarkan akhlak yang baik, adab budi pekerti, sopan santun, karakter yang baik ketika ceramah. Jangan suka menghina kesembahan lain. Jangan suka menghina apa yang tidak kamu sembah. Seandainya kebalikan daripada itu terjadi, maka mereka akan demo berjilid-jilid, saudaraku. Ya, berjilid-jilid akan demo. Dan setiap hari kita mendengar suara orang teriak nama Tuhan di jalan-jalan, di media sosial, bahkan di televisi, diliput di televisi Bapak Ibu, ratusan bahkan jutaan orang, ribuan orang sorak nama Tuhan. Mereka berkata penistaan agama, penistaan agama, penistaan agama. Sementara hukum itu tidak pernah melihat apa yang ada di depan mata. Bagaimana ustadz-ustadz tertentu
menghina sesembahan lain dengan seenak udelnya mereka. Kemana hukum selama ini? Dan mana pihak yang berwajib selama ini? Dan mana pemuka agama, dalam hal ini adalah alim ulama, para kiai, untuk menertibkan orang-orang semacam ini? Jangan nanti ketika dibalas oleh orang lain, ramai-ramai orang bersuara penistaan agama. Sementara di depan mata jelas-jelas orang menista agama tidak pernah diproses sedikit pun. Ya, tidak pernah diproses. Kalau orang lain cepat sekali diproses, ditangkap, dijebloskan ke penjara. Sementara mereka, Bapak Ibu, para pencinta Syekh Najul Habakit, sangat miris sekali kita melihat dan menyaksikan. Kata-katanya itu kotor sekali, tidak sesuai dengan pakaiannya, tidak sesuai dengan baju putih yang dia pakai, peci putih maupun jenggot putih, ya saudaraku, tidak sesuai sama sekali. Nah, apakah dengan kamu beragama seenaknya kamu menghina sesembahan lain? Atau jangan-jangan saudara, kalau kita bertanya apakah Anda mengenal sesembahan Anda, dia tidak bisa jawab. Tidak akan dia bisa jawab siapa sesembahannya, bagaimana sesembahannya. Nah, saudaraku, para pencinta Syekh Najul Habakit, kalau kita kembali ke dasar firman, ke Alkitab, ini orang-orang seperti ini persis seperti gambaran yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ada kuburan yang luarnya itu diperindah, dipercantik, elok dilihat mata, enak ketika dipandang mata. Tetapi di dalam kuburan itu, yang kelihatan luarnya itu cantik, indah, elok, mantap, jos, megah kuburannya, di dalamnya ulat, di dalamnya belatung, di dalamnya tulang belulang. Beginilah macam orang ini, Bapak Ibu. Macam dia tadi, pakaiannya putih, jenggotnya putih, kacamatanya putih, pecinya putih, tetapi sumpah serapah yang keluar. Dengan enaknya dia menghina, mengolok-ngolok sesembahan-sesembahan lain. Dia berkata kitab dia diturunkan, sedikit yang baca. Sekarang kita bertanya, apakah dia membaca kitabnya? Atau dia tahukah apa yang dia baca? Seandainya dia tahu, tidak mungkin dia menghina sesembahan yang tidak dia sembah. Karena di dalam kitabnya, sebagaimana saya katakan tadi, dihimbau kepada orang yang membaca kitabnya, jangan pernah kamu menghina, mengolok-ngolok, mencaci maki sesembahan-sesembahan lain. Nanti mereka akan mengolok, menghina, mencaci maki sesembahan-sesembahanmu. Ya, akan mencaci maki Tuhanmu. Nah, ini harus kamu lihat. Makanya kamu perlu belajar ilmu agama yang baik. Belajar bagaimana tata bicara yang baik, yang sopan, yang beradab, yang berakhlak. Belajar bagaimana menjadi pengkhotbah yang baik. Jangan mentang-mentang di bangsa dan negara ini kamu mayoritas, dengan seenak udelmu menghina agama lain. Nah, ini yang dia hina agama Hindu. Dan dia sering juga menghina agama Kristen. Bapak Ibu, mereka itu suka sekali menghina apa yang tidak mereka imani, apa yang tidak mereka yakini. Kalau kita bertanya, apakah mereka itu tidak yakin dengan imannya, dengan kepercayaannya, atau dengan agama dan akidahnya? Sibuk sekali para mukallaf itu. Bahkan banyak ustadz hari-hari ini sibuk mengutak-ngatik agama orang lain. Nah, maka dari itu, saudaraku, para pencinta Syekh Najul Habakit, saya selalu berkata bahwa seseorang itu berubah ketika bertemu dengan pribadi yang bisa mengubahkan. Agama terbukti tidak bisa mengubah seseorang. Buktinya dia tidak bisa mengubah perilaku seseorang, itu agama.
Justru sekarang dengan banyaknya agama, sekalipun ada orang yang mengaku agamaku paling baik, dan semua orang mengaku agamanya paling baik, tetapi tidak bisa agama itu mengubah perilaku orang. Yang bisa mengubah perilaku orang itu adalah firman Tuhan, Alkitab. Orang ini persis seperti saya sebelum mengenal Kristus. Saya ulang-ulang saudara, supaya mereka bisa sadar bahwa Yesuslah yang bisa mengubah kita. Yang telah mengubah hidup saya itu adalah Hamasiah, Kristus, Yesua Hamasiah, firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi daging, firman yang diam di antara kita, firman yang membimbing kita, firman yang mengatur hidup kita, dan firman yang menuntun kita ke jalan yang lebih baik, dan firman yang sama yang menuntun kita ke surga. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Alkitab. Nah saudaraku, para pencinta channel Jaha Bagian, sebelum saya mengenal firman Tuhan yang nuzul menjadi manusia, yaitu Yesua Hamasiah, tutur kata saya terhadap agama yang tidak saya imani sama dengan dia. Kapan saya berubah? Ketika saya mengenal kebenaran. Ketika saya membaca Alkitab, firman Tuhan yang telah nuzul menjadi manusia. Firman itulah yang mengubah hidup saya. Perilaku, tingkah laku saya, karakter saya, pola pikir saya, pandangan saya, tutur kata saya. Firman yang telah menjadi manusia, Yesus Hamasiah. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus Hamasiah. Agama tidak bisa menyelamatkan kita, agama manapun. Nah saudaraku, para pencinta channel Inilah Bagian, sangat kita sayangkan, ya, sangat kita sayangkan penceramah-penceramah seperti ini dibiarkan merajalela di bangsa dan negara kita. Penceramah-penceramah seperti ini, kita memohon kepada pemerintah supaya menertibkan para penceramah dari agama manapun. Bila ada yang radikal, tertibkan, bila perlu masukkan dalam penjara, supaya tidak bervirus. Mereka ini virus ini, ya, penceramah yang radikal itu virus. Bila tidak ditertibkan, maka virus itu akan menyebar kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu, para pencinta channel Jaha Bagian, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita, menjadi wawasan, dan menjadi pencerahan bagi kita. Shalom alaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiah Waruah Hakodes memberkati kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara. Apapun yang sudah Bapak Ibu taburkan, biarlah Tuhan yang membalas berlipat ganda.